Satu waktu saya pernah didatangi oleh salah satu orang tua. Dia datang ke rumah saya, dia bilang, Habib, ini mau cerita dari awal udah apa udah sampai di ujungnya aja. Dari awal udah apa sampai ujungnya aja. Dari awal saya hidupnya sendiri di rumah saat itu. Istri saya ke Jakarta, anak saya ke Jakarta. Saya lagi sendirian, siang-siang datang orang umur 72 tahun. Orang tua apa anak muda? 72 anak muda apa orang tua? Begitu dia ketok rumah, saya yang buka pintu. Begitu saya buka, dia tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Habib Rifkinya ada? Kan saya bingung, Pak. Dia ketok rumah saya, yang buka saya, dia tanya, Habib Rifkinya ada? Saya kalau di rumah pakai kaos aja, kaos pakai kain sarung, nggak pakai peci, karena di rumah saya. Saya buka pintu, begitu lihat dia tanya Habib Rifkinya adalah, dia nggak kenal saya. Ternyata bukan follower saya, Pak. Saya bilang silahkan Pak, saya panggil Habib Rifkinya, saya bilang. Beliau duduk masuk ke dalam rumah, saya masuk, saya ikhtiramid duyuf. Saya memuliakan tamu, saya semata ingin minta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang lagi, saya pakai gamis, saya pakai peci, saya memuliakan karena ada tamu. Dia ngeliat saya, dia bengong. Habib Rifki Pak, saya Habib Rifki Pak. Saya panggilnya Rifki aja Pak, karena bapak orang tua panggil saya Rifki aja, jangan dipanggil Habib Pak. Kalau bisa dipanggil Gus Pak. Bapak bilang, Habib, saya mau tanya Habib. Tunggu dulu sebelum bapak nanya, saya mau tanya dulu lagi. Bapak mau minum kopi, minum teh apa mau apa Pak? Maaf Habib, saya nggak lama-lama, saya mau langsung pulang. Dalam hati saya, bagus dah biar nggak lama-lama. Lah kan saya sendirian, siapa yang bikin kopi? Saya ambilin air putih, saya sediakan air putih. Begitu saya duduk ditanya, Habib, saya ngelihat dari video-video Habib, Habib selalu mengajak orang untuk sholawat, untuk menyanjung-nyanjung Rasulullah. Habib terlalu memuliakan Nabi, Habib terlalu mengagungkan Nabi. Seakan-akan Nabi ini dituhankan oleh Habib. Salah Pak, tak dulu siapa yang tuhani Nabi? Saya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pak. Kalau saya mentuhankan Nabi, saya nggak pernah mentuhankan Nabi. Tapi Rasulullah yang membuat kita kenal siapa Allah. Jadi wajib kita salawat. Oh berarti Nabi Muhammad yang tahu itu salawat itu kan doa Habib. Iya betul. Berarti Nabi Muhammad itu butuh doa dong dari kita. Ini kira-kira kalau anak muda saya ajak begulat berantem sampai bonyok-bonyok nggak apa-apa lah. Ini orang tua Bapak. Saya mesti dengan adab, saya jawab lagi Pak, doanya itu kembalinya sama kita. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, orang yang bersolawat kepada Nabi, solawatnya itu masuk dalam golongan banyak solawatnya. Yang pertama solawatnya malaikat kepada Rasulullah, itu berupa istighfar, ampunan, maghfirah. Ada yang kedua solawatnya Allah kepada Nabi, itu adalah rahmah. Ini adalah ini manfaat buat kita. Kalau kita salawat kepada Nabi, mau nggak mau kan kita dapetin tuh dosa kita diampunin oleh Allah, kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Doanya kembali kepada kita. Oh Habib salah, baik Pak, kalau saya salah saya minta maaf, saya bilang. Terus dia tanya lagi yang kedua, Habib, kenapa harus Nabi Muhammad yang harus dimuliakan? Banyak sedangkan nabi-nabi banyak, Rasulullah banyak, kenapa harus Nabi Muhammad? Maaf Pak, kita golongan umatnya Nabi. Iya, tapi kan umat Nabi yang lain juga boleh dong kita memuliakan. Wajib kita yakini. Nabi Isa kita wajib yakini, Nabi Daud kita wajib yakini. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam wajib kita taati. Tapi ingat, semua itu ada di dalam Al-Quran. Nabi yang menjadikan mukjizatnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi adalah Al-Quran. Makanya ini yang kita tuntun Pak. Jawabannya lagi, Habib salah. Baik, saya salah Pak, nggak apa-apa, saya minta maaf ya Pak. Ini padahal emosi udah 220. Karena orang tua kita sabar. Yang ketiga dia tanya, lagi ngapain sih kita memuliakan mengagungkan Nabi? Emang Nabi Muhammad ada berkahnya? Habib ngomong berkah. Saya mau tanya dulu sama yang lain, tahu nggak sih arti berkah? Tahu? Sama ternyata. Pernah makan cabai? Apa rasanya? Pernah lihat pedesnya? Pernah pegang pedesnya? Bisanya diapain pedesnya? Begitu juga pun berkah.
Berkah itu nggak bisa dilihat, berkah itu nggak bisa dipegang, tapi dirasa. Saya punya guru Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Sayyidil Walid, beliau mengatakan, mau tahu arti berkah? Duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Duit aja paham. Emang manusia ini kalau mesti diarah-arahin ke duit, pahamnya cepat, Masya Allah. Akhirnya ini bapak bilang lagi sama saya, Habib, emang Nabi Muhammad ada berkahnya? Ada. Apa berkahnya? Banyak bapak. Sampai detik ini kita ngerasain keberkahannya Nabi. Apa? Makan pakai tangan kanan. Itu keberkahan yang Nabi berikan kepada kita. Oh bukan, itu mah sunnah. Maaf pak, kita tahu nggak artinya berkah pak? Saat kita memakan ada bakteri-bakteri yang baik untuk menghancurkan makanan di dalam perut, adanya di tangan kita. Ini kan berkah pak. Kalau bukan Nabi yang ngajarin, kita mana tahu? Kita nggak tahu. Ini berkah ilmunya pak. Terus apalagi? Ada lagi pak. Ada satu riwayat keberkahan hidup Nabi ini luar biasa pak. Ludahnya Nabi berkah pak. Bisa jadi masukin orang ke dalam surga, dijauhin orang dari siksa api neraka. Mana buktinya? Satu riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu, tatkala saat itu Rasulullah sedang mengajar. Saat Nabi mengajar, Nabi ini kalau mau buang ludah tuh ngedaham dulu. Itu saat ngedaham, semua sahabat tangannya ada di hadapan Nabi. Begitu sampai di hadapan Nabi, di tangan itulah Nabi SAW meletakkan ludahnya. Ludahnya Nabi nggak pernah sampai ke bawah tanah. Ludah Nabi nggak pernah sampai ke bawah tanah dari awal Nabi menjadi seorang Rasul sampai akhir. Nabi nggak pernah ludahnya sampai di dalam bawah tanah. Diambil sama sahabat, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa jawaban Nabi? Neraka, dosa, murtad, kafir. Enggak. Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat daripada siksaan api neraka. Ini ludahnya Nabi, lebih beda sama ludahnya kita.